Salam sejahtera buat kita semuanya. Sebelum saya memulai praktikum fisika dasar, ada baiknya saya perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Elfrida Rajagogo, NPM A1D020002. Saya di sini mau melakukan praktikum fisika dasar yang berjudul tentang momentum. Adapun tujuan dari praktikum momentum, yang pertama memiliki keterampilan melakukan percobaan momentum, yang kedua memahami hukum kekekalan momentum dan tumpukan, yang ketiga menentukan koefisien restitusi antara benda dan lantai. Langkah selanjutnya, alat dan bahan. Alat dan bahan dalam praktikum momentum yang pertama yaitu penggaris atau meteran yang berukuran 100 cm. Dan yang kedua, 3 buah jenis bola. Masing-masing satu, misalnya bola pingpong, tenis meja, bekel, dan kelereng. Dan yang ketiga, stopwatch. 1 buah, jika tidak ada bisa menggunakan stopwatch HP. Langkah kerja yang pertama yaitu siapkan penggaris atau meteran 100 cm, kemudian tegakkan ke dinding, pasang meteran secara vertikal ke dinding. Yang kedua yaitu lepaskan bola dari ketinggian 100, sekalian hidupkan stopwatch. Selanjutnya catat ketinggian pantulan pertama dan waktunya pada tabel pengamatan 6.1. Selanjutnya lepaskan kelereng dari ketinggian mula-mula 100 bersamaan dengan menekan tombol stopwatch. Selanjutnya lepaskan bola dari ketinggian 100 bersamaan dengan menekan tombol stopwatch. Selanjutnya, lepaskan bola dari ketinggian 50 cm bersamaan dengan menekan tombol mulai stopwatch. Dan amati ketinggian pada pantulan pertama yang dicapai oleh bola plastik. Dan hasil yang didapatkan yaitu waktunya 0,2 bersamaan dengan menekan tombol berhenti stopwatch, dan catat hasil ketinggian pantulan pertama dari waktunya pada tabel 6.2. Selanjutnya pada bola pingpong dilepaskan dari ketinggian 50 cm dan amati bersamaan dengan menggunakan stopwatch dan amati hasilnya. Hasil yang didapatkan pada ketinggian 50 cm sampai ke lantai yaitu 50 cm. Selanjutnya, lepaskan kelereng dari ketinggian 50 cm bersamaan dengan menekan tombol stopwatch. Selanjutnya, hasil yang didapatkan 47 cm. Dan
pada tabel 6.3 dilakukan percobaan melepaskan bola plastik dari ketinggian 100 cm dan dengan menggunakan menekan tombol stopwatch bersamaan, dan amati hasil dari ketinggian bola plastik tersebut. Hasil yang didapatkan 43 cm. Dan pada bola pingpong dilepaskan bola dari ketinggian 100 cm bersamaan dengan menekan tombol stopwatch. Hasil yang didapatkan 62 cm. Selanjutnya, lepaskan kelereng dari ketinggian 100 cm bersamaan dengan menekan stopwatch. Setelah dilakukan percobaan tersebut, catat hasil dari ketinggian kelereng tersebut. Hasil yang didapatkan yaitu 79 cm. Untuk mendapatkan hasil tabel 6.4, kita melepaskan bola dari ketinggian 50 cm bersamaan dengan menekan tombol mulai stopwatch. Hasil yang didapatkan yaitu 30 cm. Selanjutnya, pada bola pingpong, lepaskan bola dari ketinggian 50 cm bersamaan dengan menekan stopwatch. Dan setelah dilakukan melepaskan bola, catat hasil yang didapatkan oleh bola tersebut. Hasil yang didapatkan yaitu 41 cm. Selanjutnya, melepaskan kelereng dari ketinggian 50 cm bersamaan dengan menekan tombol stopwatch. Setelah dilakukan melepaskan kelereng, catat hasil yang didapatkan. Hasil yang didapatkan yaitu 44 cm. Untuk mendapatkan hasil tabel 6.5, selanjutnya kita melepaskan bola plastik dari ketinggian 100 cm bersamaan dengan menekan tombol stopwatch. Hasil yang didapatkan 31 cm. Selanjutnya, lepaskan bola pingpong dari ketinggian 100 cm bersamaan dengan menekan tombol stopwatch. Setelah melepaskan bola dari ketinggian 100 cm, catat hasil yang didapatkan bola tersebut. Hasil yang didapatkan 52 cm. Selanjutnya, lepaskan kelereng dari ketinggian 100 cm bersamaan dengan menekan tombol stopwatch. Setelah didapatkan hasilnya, catat hasilnya. Hasil yang didapatkan 51 cm. Dan untuk mengisi tabel yang ke 6.5, kita disuruh melepaskan bola dari ketinggian 50 cm bersamaan dengan menekan stopwatch dan amati ketinggian pantulan pertama yang dicapai pada bola tersebut.
Hasil yang didapatkan 32 cm. Dan pada bola pingpong, lepaskan dari ketinggian 50 cm bersamaan dengan menekan stopwatch dan amati ketinggian pantulan pada bola pingpong ke lantai. Setelah itu catat hasilnya. Hasil yang didapatkan yaitu 33 cm. Selanjutnya, lepaskan kelereng dari ketinggian 50 cm bersamaan dengan menekan tombol stopwatch. Selanjutnya, catat hasil yang didapatkan. Hasil yang didapatkan 47 cm. Momentum adalah salah satu kajian dalam fisika di mana dalam kelakuan perhitungan, kecepatan sebelum dan sesudah akan mendapatkan nilai momentum, serta koefisien restitusi. Dalam fisika, momentum diartikan sebagai hasil kali antara massa benda dengan kecepatan benda tersebut secara matematis dapat ditulis P sama dengan mxv. Koefisien restitusi adalah suatu konstanta dengan menyertai dua benda ketika mengalami tumbukan. Koefisien restitusi dalam peristiwa tumbukan jenis tumbukan kedua benda. Tumbukan dapat berupa tumbukan lenting sempurna dengan koefisien restitusi sama dengan 1, sehingga berlaku hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi. Dapat juga terjadi tumbukan lenting sebagai dengan koefisien restitusi lebih kecil dari 1 dan lebih besar dari 0, yaitu di mana dua benda memiliki sejumlah energi selalu ditransfer dari energi kinetik ke dalam energi lain, seperti panas. Dan yang ketiga yaitu tumbukan tidak lenting dengan koefisien restitusi sama dengan 0. Besar koefisien restitusi untuk benda jauh bebas tergantung pada ketinggian benda ketika dijatuhkan. Hal tersebut karena kecepatan benda yang jatuh bebas sangat ditentukan oleh ketinggian dan percepatan gravitasi. Bila sebuah benda dijatuhkan dari ketinggian dan setelah dipantulkan ke lantai akan mencapai ketinggian H2, berlaku rumus yaitu E sama dengan akar H2 dibagi H1. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan ketika dilepaskan dengan ketinggian tertentu, dapat diamati sebesar H2 yaitu tinggi pantul pertama kali, maka dapat dihitung koefisien restitusi dengan penggunaan rumus E sama dengan akar H2 dibagi H1 karena lantai dalam keadaan diam dan kecepatan lantai sebelum dan sesudah tumbukan adalah 0. Dapat didefinisikan gerak yang terjadi adalah gerak jatuh bebas. Dan jenis tumbukan yang dialami ketiga bola dengan lantai termasuk jenis tumbukan lenting. Sebagian karena berdasarkan perhitungan gerak jatuh bebas didapat nilai koefisien restitusi dari ketiga bola yaitu momentum sebelum dan setelah tumbukan pada lenting sebagai berlaku hukum kekekalan momentum tetapi tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik pada momentum di mana tumbukan lenting sebagai memiliki energi kinetik setelah tumbukan lebih kecil daripada energi kinetik sebelum terjadi tumbukan. Dapat diamati koefisien restitusi yang didapat pada tabel sebagian pada tabel atau dengan menggunakan bola yang sama mempunyai koefisien yang berbeda. Meski perbedaan yang ditunjukkan tidak terlalu jauh atau berbeda, perbedaan koefisien restitusi dapat disebabkan oleh kemungkinan besar karena kurangnya ketelitian melihat beberapa tinggi pantulan pertama ketika bola dilepas pada ketinggian tertentu.
Dalam suatu percobaan, bisa saja terjadi tumbukan lenting, yaitu ketika dua benda yang saling bertumbukan tidak terjadi kehilangan energi kinetik. Artinya, energi kinetik setelah terjadi tumbukan sehingga koefisien restitusi sama dengan 1 atau E sama dengan 1. Kesimpulan, praktikan telah memiliki keterampilan dalam melakukan percobaan momentum ditandai dengan praktikan mampu menyelesaikan video praktikum yang telah ditugaskan. Hukum kekebalan momentum terjadi pada tumbukan. Hukum kekebalan momentum menyatakan jika tidak ada gaya luarnya bekerja, maka momentum sebelum dan sesudah tumbukan sama. Tabel pengamatan 6.1 menggunakan bola pingpong. Ketinggian mula-mula yang pertama 100, ketinggian pantulan yang pertama 27, waktu yang didapatkan 6,50, koefisien restitusinya 0,51. Yang kedua, ketinggian mula-mulanya 100, ketinggian pantulannya 79 cm, waktu yang didapatkan 7,98, koefisien restitusinya 0,88. Dan yang ketiga, ketinggian mula-mulanya 100, ketinggian pantulannya 99, waktu yang didapatkan 7,31, koefisien restitusinya 0,99. Ralat mutlak pada ketinggian pantulan 684,0. Ralat mutlak pada waktu 0,42, ralat mutlak pada koefisien 0,2. Ralat nisbi pada ketinggian pantul 10,01%, ralat nisbi pada waktu detik 0,05, pada ralat nisbi pada koefisien restitusi 0,25. Ketelitian pada ketinggian pantul negatif 9,01, ketelitian pada waktu 0,0005%, ketinggian pada koefisien restitusi 0,75. Tabel pengamatan 6.2 menggunakan bola pingpong. Ketinggian mula-mulanya 50, ketinggian pantulannya 22, waktunya 0,02, koefisien restitusinya 0,66. Pada urutan yang kedua, ketinggian mula-mulanya 50, ketinggian pantulannya 50, waktunya 1,98, koefisien restitusinya 1. Yang ketiga, ketinggian mula-mulanya 50, ketinggian pantulnya 47, waktunya 3,37, koefisien restitusinya 0,96. Ralat mutlak pada ketinggian pantulan 8,61, ralat mutlak pada waktu 0,96, ralat mutlak pada koefisien restitusi 5,18. Ralat nisbi pada ketinggian pantul 0,21, ralat nisbi pada waktu 0,28, ralat nisbi pada koefisien restitusi 0,65. Ketelitian pada ketinggian pantul 0,79, ketelitian pada waktu 0,72, ketelitian pada koefisien restitusi 0,35. Tabel pengamatan 6.3. Yang pertama, ketinggian mula-mulanya 100, ketinggian pantulnya 43, waktu yang didapatkan 1,32, koefisien restitusinya 0,65. Yang kedua, ketinggian mula-mulanya 100, ketinggian pantulannya 62, waktunya 3,15, koefisien restitusinya 0,78. Yang ketiga, ketinggian mula-mulanya 100, ketinggian pantulnya 79, waktu yang didapatkan 4,12, koefisien restitusinya 0,88. Ralat mutlak pada ketinggian pantul
10,39, ralat mutlak pada waktu 0,81, ralat mutlak pada koefisien restitusi 0,06, ralat nisbi pada ketinggian pantul 0,16, ralat nisbi pada waktu 0,28, ralat nisbi pada koefisien restitusi 0,04, ketelitian pada ketinggian pantul 0,88, ketinggian pada waktu 0,72, ketelitian koefisien restitusi 0,96. Pada tabel pengamatan 6.4 menggunakan bola bekel. Yang pertama, ketinggian mula-mulanya 50, ketinggian pantulnya 30, ketinggian waktu yang didapatkan 2,001, koefisien restitusi 0,77. Yang kedua, ketinggian mula-mulanya 50, ketinggian pantulnya 41, waktu yang didapatkan 2,83, koefisien restitusi 0,90. Yang ketiga, ketinggian mula-mulanya 50, ketinggian pantulnya 44, waktu yang didapatkan 3,67, koefisien restitusi 1,06. Ralat mutlak pada ketinggian pantul 4,25, ralat mutlak pada waktu 0,46, ralat mutlak pada koefisien restitusi 0,08, ralat nisbi pada ketinggian pantul 0,11, ralat nisbi pada waktu 0,16, ralat nisbi pada koefisien restitusi 0,91, ketelitian pada ketinggian pantul 0,89, ketelitian pada waktu 0,84, ketelitian pada koefisien restitusi 0,09. Tabel pengamatan 6.5 menggunakan kelereng. Ketinggian mula-mula yang pertama 100, ketinggian pantulan 31, waktunya yang didapatkan 2,42, koefisien restitusi 0,55. Yang kedua, ketinggian mula-mulanya 100, ketinggian pantul 52, waktu yang didapatkan 1,32, koefisien restitusi 0,72. Yang ketiga, ketinggian mula-mulanya 100, ketinggian pantulnya 51, waktu atau detik 1,45, koefisien restitusi 0,71. Ralat mutlak pada ketinggian pantul 6,83, ralat mutlak pada waktu yang didapatkan 0,34, ralat mutlak pada koefisien restitusi 0,04, ralat nisbi pada ketinggian pantul 0,15, ralat nisbi pada waktu yang didapatkan 0,20, ralat nisbi pada koefisien restitusi 0,06, ketelitian pada ketinggian pantul 0,85, ketelitian pada waktu yang didapatkan 0,8, ketelitian pada koefisien restitusi 0,94. Tabel pengamatan 6.6 menggunakan kelereng. Ketinggian mula-mula yang pertama 50, ketinggian pantul 32, waktu yang didapatkan 1,3, koefisien restitusi 0,8. Yang kedua, ketinggian mula-mula 50, ketinggian pantul 33, waktu yang didapatkan 1,25, koefisien restitusi 0,81. Yang ketiga, ketinggian mula-mulanya 50, ketinggian pantulnya 47, waktu yang didapatkan 1,79, koefisien restitusi 0,96. Ralat mutlak yang didapatkan pada ketinggian pantul 4,89, ralat mutlak pada waktu yang didapatkan 0,77. Ralat mutlak pada koefisien restitusi 0,06, ralat nisbi pada ketinggian pantul 0,13, ralat nisbi pada waktu yang didapatkan 0,53, ralat nisbi pada koefisien restitusi 0,06, ketelitian pada ketinggian pantul
0,87, ketelitian pada waktu 0,47, ketelitian pada koefisien restitusi 0,94.